Shalom saudara, kembali kita datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah. Mari saudara, biarlah kita boleh sama-sama berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan kita. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan berikan kepada kami hari yang baru. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh menganugerahkan kepada kami keselamatan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga di tengah situasi yang terjadi sekarang, kami tetap punya pegangan, yaitu Engkau, Tuhan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami pada hari ini juga boleh tetap ada kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan diri kami, mohon Tuhan yang pimpin tuntun kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan, dan biarlah firman itu menjadi penuntun untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, biarlah kita boleh sama-sama menyatakan bahwa kita rindu kepada Tuhan setiap waktu untuk boleh menghidupi akan kebenaran Tuhan. Sungguh bukan dengan kekuatan kita, tapi karena Roh Tuhan yang memberi kita kekuatan itu, yang boleh kita pegang teguh, sehingga Dia boleh berdaulat atas hidup kita. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Kembali kita nyatakan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau
meyakini bahwa Engkau Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Di dalam setiap hal yang terjadi dan kami alami, kami anak-anak-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami karena Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Secara khusus di tengah-tengah kondisi pandemi ini, kami juga percaya bahwa Engkau Allah yang turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Biarlah itu menjadi keyakinan di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus semangat di dalam menjalani kehidupan ini, Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama untuk kembali beribadah kepada Tuhan, memuji Engkau. Secara khusus kami juga akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tolonglah bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita sungguh bersyukur kalau sampai dengan hari ini kita masih diberi kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini. Saya menyadari betul bahwa di dalam situasi pandemi ini adalah sesuatu yang tidak mudah kita jalani. Kita lebih banyak di rumah saja. Biasanya kita mungkin banyak sekali aktivitas di luar rumah. Sekarang mau nggak mau, apalagi karena ada aturan dari pemerintah PSBB, kita harus lebih banyak di rumah saja. Memang akhir-akhir ini kita tahu bahwa pemerintah sudah mulai memberhentikan PSBB secara bertahap. Tetapi kondisi lebih banyak di rumah saja itu masih kita kerjakan karena mungkin juga ada kekhawatiran tertentu ketika kita keluar rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam masa-masa kita lebih banyak di rumah saja, tidak jarang saya mendengar orang-orang yang mengeluh katanya bosan, tidak tahu lagi mau ngapain karena ada di rumah saja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang-orang tertentu berada di rumah saja mungkin adalah sesuatu yang biasa. Karena memang dia sudah nyaman atau dia punya aktivitas tertentu di rumah. Tetapi bagi sebagian orang lain, berada di rumah merupakan sebuah pergumulan tersendiri. Maka tidak bisa kita pungkiri ketika ada kata-kata, aduh bosan. Ngapain di rumah? Sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Nah, di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, kemudian saya berpikir dan merenungkan dan mengambil sebuah kesimpulan, ternyata ada dua golongan orang. Saya menamakan golongan ini, yang pertama adalah golongan penunggu. Orang-orang penunggu adalah orang-orang yang bekerja atau melakukan sesuatu ketika disodori pekerjaan oleh orang lain. Nah, orang-orang ini biasanya ketika tidak ada yang menyodori pekerjaan, tidak ada yang menyuruh dia untuk melakukan ini dan itu, dia nunggu. Dia nunggu, kemudian dia mungkin juga bingung harus ngapain kalau tidak ada pekerjaan. Dan kalau ini terlalu lama menunggunya, tidak ada pekerjaan, orang-orang seperti ini akan mudah jenuh, bosan, dan mengeluh. Tidak tahu harus ngapain. Nah, kelompok yang kedua adalah orang-orang penjemput. Tipe orang penjemput ini adalah orang yang walaupun tidak disodori pekerjaan oleh orang lain, dia selalu berinisiatif melakukan sesuatu hal. Jadi dia adalah orang-orang yang selalu mau berkarya, menghasilkan hal-hal yang baru, dan belajar hal-hal yang baru. Waktu yang sama Tuhan berikan kepada semua orang 24 jam, bagi dia itu selalu kurang. Karena dia mau belajar ini, itu, mengerjakan ini dan itu. Nah, biasanya orang-orang tipe penjemput ini, orang-orang yang selalu aktif, selalu berinisiatif untuk bekerja, dia akan jarang sekali mengatakan bosan dan apalagi mengatakan gak tahu mau ngapain. Karena setiap waktu dia selalu gunakan untuk mengerjakan hal-hal lain, hal-hal baru yang menghasilkan suatu karya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara,
kita ini bagian orang yang mana? Kita termasuk orang tipe penunggu atau penjemput? Saya mau mengajak kita belajar dari kisah Yusuf. Kalau kita membaca kisahnya ini begitu panjang. Dari Kejadian 30 sampai Kejadian 50 Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau lihat bagaimana silsilahnya Yusuf ini mulai dari bapaknya, kemudian sampai dengan dia menjadi pimpinan tertinggi di Mesir, dan sampai menguburkan ayahnya, kita tahu liku-liku kehidupannya. Dari seseorang yang dikasihi ayahnya, disayang ayahnya, kemudian dijual menjadi budak. Dari seseorang yang menjadi budak, dia dipercaya untuk mengelola sesuatu, levelnya naik menjadi seorang yang terpercaya. Kemudian ketika dia sudah mulai hidupnya naik dan baik, ketika menjadi orang kepercayaan, dia difitnah lagi, kemudian dia harus masuk penjara. Nah, ketika dia sudah di penjara, kemudian hidupnya naik lagi, dia menjadi seorang pemimpin tertinggi di Mesir setelah Firaun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, liku-liku kehidupan Yusuf ini kalau kita lihat, dia jalani kehidupannya dengan tidak mudah, dengan sesuatu yang berat sesungguhnya kalau kita melihat. Tetapi saya melihat adanya suatu hal yang baik dari kehidupan Yusuf, karena dia adalah seorang pekerja keras dan cakap bekerja. Jadi kalau digolongkan di dalam tipe golongan yang saya ucapkan tadi, saya ungkapkan tadi, saya yakin bahwa Yusuf ini adalah seorang tipe penjemput. Dia seorang pekerja keras yang selalu berinisiatif mengerjakan sesuatu yang baik. Ibarat kata kalau seandainya bosnya memberikan waktu kerja dia 8 jam sehari, dia mengerjakannya 10 jam bahkan 12 jam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kisah Yusuf ini, kita tahu akhirnya ketika dia bekerja sebagai budak di rumah Potifar, Potifar ini mengasihi Yusuf sehingga segala sesuatu dipercayakan oleh Yusuf. Saya mau ngajak kita membaca di dalam Kejadian 30, Kejadian 30 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan baca demikian. Setelah dilihat oleh tuannya, yaitu Potifar, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia, karena Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Nah, sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika Yusuf dijual menjadi budak, ini sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak mudah. Tetapi ternyata di dalam ketidakmudahan ini, Yusuf justru menjadi seorang yang brilian. Menjadi seseorang yang luar biasa karena dia tetap bisa menghasilkan karya yang baik. Sehingga dia dipercaya oleh bosnya untuk mengatur segala sesuatu. Nah, memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara ketika kita mengerjakan sesuatu dengan baik, apalagi kemudian seperti yang dialami Yusuf, sudah mengerjakan dengan baik, dengan jujur, tetapi dia kemudian difitnah oleh istri Potifar karena istrinya Potifar membujuk dia untuk tidur dengan dia. Kita lihat bagaimana respon Yusuf. Yusuf adalah seorang yang menjaga kekudusan hidupnya. Sehingga walaupun posisinya dari budak kemudian menjadi kepercayaan sudah naik, dia tetap tidak menggunakan posisinya yang baik itu sebagai hal untuk melakukan dosa. Dia menjaga kekudusannya dengan baik.
Walaupun kalau seandainya Yusuf ini menerima tawaran istri Potifar untuk tidur dengan dia, itu adalah sebuah kemudahan karena dia sudah dipercaya segala hal di rumah itu. Tetapi dia mengatakan, saya tidak mungkin berbuat dosa di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam kehidupan ini, ketika seseorang berada di dalam posisi yang sudah baik, di dalam posisi yang tinggi, punya uang banyak, tidak jarang orang jatuh di dalam dosa. Ketika godaan muncul, ada hasrat di dalam dirinya muncul, dia membuai itu. Karena dia bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuasaannya. Dia bisa melakukan segala sesuatu dengan uangnya, maka segala sesuatu bisa dia gunakan untuk memuaskan hatinya. Tetapi Yusuf, ketika dia di dalam posisi yang baik, ketika dia di dalam posisi yang dipercaya, segala sesuatu mungkin bisa dia lakukan, tetapi dia tetap mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan hidup kudus tidak mudah. Seperti yang dialami Yusuf. Karena dia menjaga kekudusan, dia harus masuk penjara karena difitnah. Nah, kondisi ini sesungguhnya kembali lagi adalah kondisi yang berat. Tetapi kita lihat di dalam kondisi yang berat pun ternyata Yusuf ketika di dalam penjara, dia tetap bisa berkarya dengan sesuatu hal yang baik. Mungkin di dalam tutur katanya begitu berhikmat, sikap hidupnya baik, saudara. Sehingga dia menjadi kesayangan kepala penjara dan dipercayakan seluruh tahanan kepada Yusuf. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah kondisi dia harus berada, kalau di Alkitab dikatakan di liang tutupan, ya, di sesuatu hal yang begitu mencekam, tetapi ternyata tetap bisa berkarya, menghasilkan sesuatu yang baik sehingga dipercaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang tipe seperti Yusuf, yaitu seorang tipe penjemput, di dalam kondisi apapun, di tengah-tengah situasi yang sulit, dia tidak akan pernah layu. Dia tidak akan pernah kering dan mati. Tetapi justru di tengah-tengah situasi yang sulit itu, menjadikan sebuah power untuk dia mengerjakan sesuatu yang terbaik. Untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, kita tahu akhir kehidupan Yusuf. Setelah dari penjara, kemudian dia bisa menafsirkan mimpi Raja Fir'aun. Dia diangkat menjadi pimpinan tertinggi setelah Fir'aun. Dia menjadi penguasa Mesir pada saat itu. Sungguh luar biasa. Memang tidak bisa dipungkiri keberhasilan seseorang itu. Ada karya Tuhan di dalamnya. Apa yang dialami Yusuf dikatakan dari berbagai ayat di sini, bahwa itu tidak lepas dari penyertaan Tuhan sehingga segala sesuatu yang dia kerjakan itu berhasil. Tapi saya yakin dan percaya orang-orang yang disertai Tuhan itu bukan menjadikan orang itu akhirnya duduk diam menunggu dan tidak menghasilkan apapun. Tetapi orang-orang yang disertai Tuhan, dia pasti menghasilkan suatu karya-karya yang terbaik agar orang-orang di sekelilingnya itu merasakan berkat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang percaya seharusnya seperti Yusuf, karena kita percaya bahwa orang percaya itu disertai Tuhan. Di dalam kehidupannya ada Roh Kudus. Harusnya orang percaya bisa bekerja keras menghasilkan sesuatu yang baik dan bahkan belajar hal-hal yang baru. Seorang yang percaya kepada Tuhan harusnya mempunyai karakter seperti penjemput. Selalu berinisiatif melakukan sesuatu, jadi tidak menunggu. Dan harusnya orang yang percaya jauh dari keluhan, apalagi mengatakan nggak tahu mau ngapain. Karena sesungguhnya di sekeliling kita banyak hal yang bisa kita lakukan. Walaupun banyak di rumah saja. Mungkin orang yang work from home gitu,
mengerjakan tugas-tugas kantor sudah selesai, atau yang kuliah, yang studi, mengerjakan tugas-tugas kuliahnya, sekolahnya sudah selesai semua. Banyak hal yang masih bisa kita kerjakan di rumah, membereskan sesuatu yang belum beres, atau belajar hal-hal yang baru, membaca. Bahkan kita bersyukur karena kecanggihan teknologi saat ini, segala sesuatu disuguhkan kita. Kita bisa belajar apa saja melalui media. Kita bisa belajar melalui YouTube, melalui website. Mau belajar masak, ada di situ, kita tinggal cari. Mau belajar apapun bisa di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu di dalam kondisi pandemi ini dan kita tidak tahu kapan hal ini berakhir. Walaupun memang mungkin sebentar lagi semua aktivitas kembali dengan cara new normal, tetapi saya yakin dan percaya masih banyak orang yang akan lebih banyak di rumah. Oleh sebab itu saya rindu kita terus mau belajar hal-hal yang baru, terus mengerjakan sesuatu yang baru, suatu karya, sehingga orang-orang di sekeliling kita merasakan berkat-berkat dari apa yang kita kerjakan. Terus semangat Bapak Ibu Saudara. Saya rindu keluhan-keluhan anak Tuhan itu sudah tidak muncul lagi dari mulut kita. Tetapi kita terus mau memandang Tuhan Allah, sumber pengharapan kita yang memampukan kita untuk terus maju. Mari kita bersama-sama semangat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kesempatan pagi ini Engkau mengizinkan kami untuk kami merenungkan firman-Mu. Kami menyadari Tuhan seringkali kami menjadi pribadi yang tidak efektif di dalam menjalani aktivitas kehidupan kami. Kami rindu Engkau memampukan kami, Engkau memberikan kami hikmat, sehingga waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami gunakan semaksimal mungkin untuk berkarya melayani Tuhan. Untuk mengerjakan hal-hal yang baik sehingga orang-orang di sekeliling kami merasakan berkat-Nya. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami serahkan di dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh ya Tuhan, Saudara, biarlah kita boleh seperti firman yang sudah kita dengar, kita boleh menggunakan waktu kita, ambil kesempatan. Jangan tunggu, kita boleh hidup dengan penuh syukur kepada Tuhan dan berkarya bagi Tuhan. Mari kita sama-sama nyatakan betapa bersyukur atas semua berkat-Mu, karena semua yang Dia berikan bagi kita berguna. Mari sama-sama kita angkat pujian kita, syukur, ku bersyukur kepadamu. Betapa ku bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Ku puji agung nama-Mu. Ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagai mana, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Kembali kita nyatakan betapa ku bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku
ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Sungguh ya Tuhan, kami boleh bersyukur karena kami ada, karena anugerah daripada Tuhan. Sungguh ya Tuhan, biarlah firman Tuhan mengingatkan kami untuk boleh belajar terus, untuk boleh mengambil kesempatan sehingga tidak hanya duduk menunggu terbosan, tapi sungguh belajar untuk terus maju untuk mengambil kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jemaat Tuhan yang mungkin sekarang mengalami banyak pergumulan. Biarlah pergumulan ini ya Tuhan, Tuhan yang boleh beri solusi, Tuhan yang boleh beri kedamaian, Tuhan yang boleh beri kekuatan akan masalah ekonomi, akan masalah keluarga, akan masalah kehidupan sehari-hari. Tuhan yang boleh memberikan penyelesaian yang terbaik untuk jemaat-Mu. Dan kami serahkan gereja Tuhan, kalau Tuhan yang boleh izinkan kami sementara tidak ada ibadah konvensional, tapi sebentar lagi mungkin kami boleh melaksanakan kembali ibadah di rumah Tuhan. Kami berdoa sehingga perjalanan ini boleh berjalan dengan lancar, sehingga jemaat Tuhan boleh kembali hadir di rumah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan, tentunya tetap dengan aman dan sehat. Kami serahkan untuk negara kami. Biarlah kiranya Tuhan juga yang boleh ya Tuhan beri kebijaksanaan pada para pemimpin kami, sehingga mereka boleh ya Tuhan mengatasi permasalahan daripada pandemi ini dengan sehat, dengan cermat, dengan baik, sehingga sungguh permasalahan ini boleh segera lalu dan perekonomian dan juga keadaan negara boleh pulih kembali. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah, kami percaya, kami serahkan sisa hidup kami, langkah kami hanya ke dalam pimpinan tangan pengasihan Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua.